Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah latihan ulangan harian tema 5 subtematika untuk kelas 3. Untuk bahasan yang lain ada di sini ya. Nah, itu kan tema berapa ya? Subtema 3 ya. Yang subtema 1 dan 2 ada juga di sini ya. Ini subtema 1, subtema 2 ya. Oke. Link playlistnya ini adalah playlist ya. Dengan playlist ini pembahasan akan bisa dilihat secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan dicek ya. Dengan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Apabila linknya nggak bisa dipakai, biasanya di HP itu ada masalah ya, bisa masuk saja ke channel terus cari ini playlistnya kelas 3 buku tematik gitu ya. Sudah saya susun biar mudah ditemukan. Oke, sekarang kita ulangan harian tema 5 subtematika kelas 3. Nama dan absen jangan lupa dituliskan ya. Kita mulai dari nomor 1. Kita mulai dari PKN. Berikut perilaku yang menunjukkan persatuan. Ya, mengejek teman yang berasal dari suku yang berbeda. Waduh, ini enggak sesuai dengan persatuan, menimbulkan pertengkaran. Ya, jelas ini bukan jawaban. Hanya mau mempelajari kebudayaan dari suku sama, jangan. Kita juga harus mempelajari pelajaran dari suku yang lain, terutama makanan. Nah, Bali ini orang Jawa, tapi wah kalau ke Bali misalnya mencari ayam betutu, apalagi bayi ayam taliwang ya Bali itu. Oh bukan ya, ayam betutu itu ya. Wah, ada apa rujak pindang. Sate lilit loh, rujak pindang. Nah, kalau ke Madura mencari nasi lemak, enak itu. Nasi jajan, ya, nasi jajan atau nasi jajan gitu ya. Jadi kita harus suka dengan budaya dari suku lain juga, ya. Batiknya juga ya. Hanya berteman dengan anak yang berasal dari suku sama. Wah, jangan, kita dari berbagai macam suku biar kita bisa diajari bahasa dari suku mereka ya. Berteman dengan semua anak walaupun berasal dari suku yang berbeda. Ini baru sip ini ya. Berikut perilaku yang menunjukkan persatuan di sekolah adalah Gea membantu Lisa menyapu lantai kelas. Masuk ini boleh. Mira membantu ibu menyiram tanaman. Nah ini di sekolah, ini di rumah. Mira membantu ibu menyiram tanaman, ini di rumah ya, bukan. Dio bermain dengan kakak dengan rukun. Nah di rumah ini, bukan. Ini di sekolah yang diminta ya. Ayah dan Raffi ikut bekerja bakti membersihkan halaman ya, bukan ya. Jadi yang benar ada yang A, Gia membantu Lisa menyapu lantai kelas, saling membantu ya, mempererat kerukunan juga. Kita lanjutkan. Contoh tari yang berasal dari daerah Bali. Wah, ini jelas tari pendet. Ya, kalau reok, lengkapnya reok Ponorogo. Ini dari Jawa Timur, ya, dari Ponorogo namanya aja reok Ponorogo. Tortor itu dari mana? Tortor, Sulawesi atau Medan. Kalau serimpi dari Jawa Tengah ya, Jawa. Ya, oke, tari pendet yang dari Bali. Suku Asmat. Nah, kalau Asmat ini terkenal dengan patungnya, jelas dari Papua ini. Ya, suku Asmat. Di Papua itu ada suku Asmat ya, ada suku Dani, ada suku Fakfak. Wah, banyak sekali suku dari sana juga. Bahasa Indonesia sekarang. Ima merasa gerah dan haus. Imam membutuhkan banyak air minum, mungkin dia dehidrasi kali ya. Keadaan di sekitar Imam menunjukkan cuaca panas ya. Panas ini pasti. Ya, cuaca panas. Jadi kalau kita panas, badan gerah, banyak keringat ya, dan kita selalu ingin minum. Dan kalau banyak keringat biasanya pipisnya sedikit. Ya, itu ada pengaruhnya nanti. Ya. Orang itu kalau panas, tubuh berkeringat, jarang pipis. Tapi kalau dingin, tubuh nggak berkeringat, sering pipis. Ya, itu ada hormon yang mengatur, namanya ADH, anti diuretik hormon. Wah, itu pelajaran SMP tapi ya. Ya, sabar ya, nanti SMP kita pelajari.
Perjalanan Lina terganggu akibat angin kencang. Angin kencang, ombak tinggi. Lina menaiki kendaraan. Lah kalau ada ombak ini pasti kapal ini. Ya, kalau pesawat itu angin kencang saja mungkin hujan ya. Kalau mobil nggak mungkin ada ombak. Bus juga ya. Kalau ada ombak ini tandanya di laut. Pada pagi hari matahari bersinar dengan terang. Udara terasa hangat, namun saat siang hari langit diliputi awan. Nah ini berawan ini. Udara terasa dingin. Perubahan cuaca yang terjadi adalah pertama cerah. Terang, udara hangat ini cerah. Dari cerah menjadi berawan. Ya cuaca cerah ke hujan bukan. Kali ini belum ya. Siang langit diliputi awan, udara terasa dingin. Belum keluar air, belum ada air jatuh berarti belum hujan. Ya. Nah ini cuaca cerah ke cuaca berawan. Ya. Jalan menjadi licin akibat derasnya hujan. Alat transportasi yang terganggu saat licin adalah rakit ini di laut bukan di jalan. Perahu ini di laut. Rakit bisa di laut atau di sungai atau di danau ya. Kapal ini air. Nah, mobil ini yang terganggu. Kalau licin bisa selip rodanya. Nah, bisa kalau nggak hati-hati bisa kecelakaan. Sekarang segmen matematika. Kalau ada penjumlahan pecahan seperti ini, penyebutnya sudah sama, tinggal menjumlahkan pembilang. Ingat ya, pecahan itu yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Ya, kalau penyebutnya sama, pembilangnya tinggal jumlah. 5 tambah 4 adalah 9, ini adalah 9/10. Jadi jawabannya yang C. Ya. Kemudian ibu mempunyai 1 buah semangka. Ya. 1 buah semangka dipotong menjadi 15 bagian. Jadi 1 buah semangka dipotong menjadi 15 bagian. Dipotong menjadi 2 ya atau dipotong menjadi 15 ya, banyak sekali pokoknya intinya sampai 15. Ya, dipotong kecil-kecil sampai 15. Ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 masih ya. Potong lagi jadi 15. Nah, 15 bagian sama besar. Lala makan 3 potong, ya. Kak Dina makan 2 potong. Berapa bagian buah semangka yang dimakan Lala dan Kak Dina? Berarti 3/15 ditambah 2/15, yaitu 5/15 ya. 3 potong dan 2 potong. 5/15 yang B. Ya, jadi ada 5 1 2 3 4 5. Nah, cara ngitungnya bisa 3/15 tambah 2/15 sama dengan 5/15 atau langsung aja 3 tambah 2 kan 5 ya. Jadi 5 bagian dari 15 bagian yang ada. Kita lanjutkan. Bibi Risa membuat martabak. Wah, kita gambarkan ini martabak. Bibi Risa membuat martabak, kemudian Bibi memotong martabak menjadi 12. Ya, pertama dipotong menjadi 4, terus masing-masing dipotong menjadi 3. Jadilah ini nanti ada 12 bagian. Ya. Potong lagi menjadi 3. Ya, ini juga boleh ya, kayak jam ya. 12 bagian. Risa makan 2 bagian, dimakan nyam 2 bagian oleh Risa. Ya. Kemudian 2 bagian Paman dan Bibi 4 bagian. Paman memakan dan Bibi memakan 4 bagian. Ini Paman, terus ini Bibi. Nah, berapa bagian martabak yang telah dimakan Risa, Paman dan Bibi? Ya tinggal ini 2 ditambah 4. 2 tambah 4 6. Jadi 6 bagian dari 12. Ini kalau dihitung 6 ya. 6/12. 6/12. Ya, 6 bagian dari 12 bagian yang ada. Kita lanjutkan. Penjumlahan pecahan berikut yang hasilnya 15/24. Ya, 7 tambah 6. Ya, 7 tambah 6 ini adalah 13. Ya, 13/24. Bukan ini jawabannya. Kalau tambah 9 tambah 5 adalah 14/24. Yang diinginkan 15/24, bukan ini jawabannya. 8 tambah 7 adalah 15. 15/24. Lah ini dia jawabannya yang C. Kalau ini 9 tambah 8 adalah 17. Ini 17/24 juga bukan ini. Ya. Sekarang SDP.
Berikut yang termasuk unsur garis. Nah, unsur garis itu ada lengkung, ada garis lengkung, ya. Ada garis lurus. Ya, garis juga ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang diagonal. Ya, gitu ya. Kalau persegi ini adalah bidang, ya. Segitiga elips, persegi seperti ini, segitiga seperti ini, kalau elips seperti ini. Oke. Perhatikan gambar di bawah. Jenis karya pada gambar di bawah ini adalah karya dekoratif. Ya, karya seperti ini karya dekoratif. Kita lanjutkan. Fanny mewarnai gambar menggunakan warna primer. Ya, warna primer itu ada merah, kuning, ya, warna merah, kuning, warna merah, ini sudah ada merah, kuning, dan biru. Nah, biru, ya, ini adalah warna primer. Kalau ungu, ini adalah merah tambah biru, jadi ungu. Kalau hijau, hijau itu merah dengan biru dengan kuning. Hijau itu biru dengan kuning plus kuning. Kalau oranye merah dengan kuning. Ini berarti oranye merah dengan kuning. Kuning itu warna dasar ya. Merah dengan kuning oranye. Ya, oke. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar di bawah ini bentuk susunan unsur titik pada gambar. Nah, perhatikan gambar di bawah bentuk susunan unsur titik pada gambar. Nah, di sini bentuk buah apel ya. Kalau kita gabungkan di sini kan buah apel. Buah apel. Ini daunnya. Ya, ini membentuk buah. Ya, bentuk susunan unsur titik pada gambar ini membentuk buah. Kemudian PKN mempelajari tari daerah bersama teman termasuk perilaku yang menunjukkan ya, mencintai budaya Indonesia, ya, mencintai keragaman budaya ya, mencintai keragaman budaya, mempelajari tari daerah bersama teman termasuk mencintai keragaman budaya. Ya, karena ini bersama teman, ya, termasuk bentuk kerukunan juga, ya, mencintai keragaman budaya, ya, untuk menjaga gitu aja ya, dan menjaga kerukunan ya, antar suku, antar teman dan antar suku ya. Ini kita nggak tahu temannya itu bersuku apa ya. Mencintai keragaman budaya dan menjaga kerukunan antar teman, ya, atau sesama teman gitu boleh juga. Ya, mempelajari tari daerah bersama teman termasuk perilaku yang menunjukkan mencintai keragaman budaya dan mencintai kerukunan ya antar teman. Nah, tari piring ini berasal dari Minangkabau. Ya, papeda. Nah, kalau papeda ini makanan khas daerah mulai Papua juga khas ya. Papua banyak yang makan papeda, Maluku dan Sulawesi. Jadi beberapa daerah Sulawesi, tidak semuanya ya. Jadi Sulawesi termasuklah ya, Papua, Maluku, Sulawesi. Papeda ini makanan berbahan dasar sagu ya, seperti nasi ya. Jadi makanan pokok bahan dasar sagu. Jadi kayak lem gitu ya, kayak bubur ya, tapi agak molor gitu lah, kayak lem. Nah, papeda namanya. Ya. Jadi ya dimakan seperti nasi gitu. Bahasa Indonesia sekarang. Rio dan teman-teman bermain bola di tanah lapang. Saat matahari bersinar terang, udara terasa hangat.
keadaan cuaca saat Rio dan teman-teman bermain bola adalah ini IPA sebenarnya ya. Keadaan adalah cuaca cerah. Ya, keadaan cuaca saat Rio dan teman-teman bermain bola adalah cerah. Mengapa air di permukaan bumi mengalami penguapan? Ya, karena ya ada beberapa alasan ya, karena mendapat energi dari sinar matahari, bisa mendapat energi dari, pada intinya ini ya, karena mendapat energi dari sinar matahari. Nah, penguapan itu gitu ya. Untuk menguap tidak harus 100 derajat. Ya, jadi menguap ini alasannya karena ada energi dan tekanan udara juga pengaruh. Ya, air di permukaan bumi mengalami penguapan karena mendapat energi dari sinar matahari. Tuliskan arti kata hujan. Hujan itu adalah titik-titik air yang jatuh dari awan, ya, jatuh dari awan atau langit, ya, karena awan ada di langit ya, karena proses kondensasi akibat suhu udara yang dingin. Oke, sekarang matematika lagi. Hasil dari ini adalah ya 5/12 ditambah 3/12 ditambah 2/12. Penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan. 5 tambah 3 8, 8 tambah 2 adalah 10. Berarti 10/12. Kalau ini ya penyebutnya nggak usah ditambahkan, pembilangnya saja. 5/20 tambah 8/20 tambah 2/20. Nambahkannya bisa dari belakang. 8 tambah 2 adalah 10, 10 tambah 5 adalah 15 maksud saya. 15/20. Ditambahkan dari sini ke sini juga boleh. 5 tambah 8 13, 13 tambah 2 juga 15. Ya, hasilnya seperti ini. Oke. Ami mempunyai 16 potong coklat. Ami telah memakan 5 batang coklat. Jadi 16 potong coklat, saya gambarkan saja. Ya. Ini adalah 16 potong coklat. Ya, oke. Ya, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16 potong. Ami telah memakan 5 batang coklat. 1 2 3 4 5 telah dimakan. Ya, adik Ami juga memakan 5 batang coklat. 1 2 3 4 5, 5 lagi dimakan. Berapa bagian coklat yang telah dihabiskan Ami dan adiknya? Ya, ini kalau dihitung 10 ya. Jadi 5/16 ditambah 5/16 sama dengan 10/16 ya. Cara jawab seperti itu. Jadi berapa bagian coklat yang telah dihabiskan Ami dan adiknya? Ada memakan 5 bagian ya. 10/16 bagian. Batang coklat yang telah dihabiskan ya Ami dan adiknya 10/16 bagian. Kita lanjutkan nomor 10, SBDP. Perhatikan gambar berikut. Dekoratif di bawah menggunakan unsur rupa apa? Bidang segitiga. Ya, bidang segitiga. Ini segitiga ya. Menggunakan unsur rupa bidang segitiga. Dini membuat unsur rupa. Dini menggabungkan 2 titik menjadi unsur rupa. Unsur apa? 2 titik yang digabungkan menjadi garis. Ya, unsur rupa yang dibuat ini adalah garis. Oke.
Sebutkan unsur-unsur rupa yang kamu ketahui. Ada banyak, ya. Ada titik, ya. Yang pertama itu titik. Yang kedua adalah garis. Yang ketiga bisa bidang, bidang segitiga, ya. Yang keempat itu bisa bentuk ruang, ya. Bentuk ruang misalnya kubus, misalnya tabung. Yang kelima ini bisa ruang. Oh, ini yang ruang itu yang ruang ini ya. Ruang itu yang kubus, tabung itu ruang, ya. Bentuk tertentu. Nah, terus ada nomor 6 apa ya? Nomor 6 bisa warna. Nomor 7 bisa tekstur. Nah. Terus nomor 8 bisa terang atau gelap. Nah, jadi paling tidak ada 8 ini, ya. Ada 8 unsur, ya. Ya jangan dihafal, kalau nggak hafal ya nggak usah semua, nggak apa-apa. Paling tidak 3 lah, ya. Titik, garis, bidang, bentuk. Kalau hafal semuanya ya lebih bagus. Ya, kita akan ketemu lagi di pembahasan yang lain. Ini pembahasannya cukup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.